nyambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saudara. Pertama, ini saudara. Ini sudah lancar ini. Sudah presisi. Nah ini walaupun sudah dipakai. Inilah saudara proses pembongkaran mesin sepeda motor Vixen yang kita persiapkan sebagai suplai power dari go-kart atau buggy atau roda 4 yang kita rakit. Ya karena kita itu tenaganya pas-pasan. Membongkar ini kita harus bonefriend atau minta bantuan kepada salah seorang mitra kerja kita. Lah mitra kerja kita ini saudara orangnya ini dulu pun pernah bekerja bersama-sama. Nah sekarang beliaunya ini sudah mandiri. Tapi walaupun sudah mandiri kita tetap menjalin komunikasi, tetap menjalin silaturahim supaya persaudaraan tetap terjaga. Nah ini saudara. Nah kalau saudara mempunyai sepeda motor Vixen sementara kerangkanya rusak, ini solusi yang terbaik, kembali 100% sempurna seperti sedia kala, seperti semula. Nah ini bisa diambil saudara. Kalau masalah nomor rangkanya kan letaknya di sini tuh saudara. Nah ini kita lepas, lalu diganti dengan nomor rangka saudara yang rangkanya rusak. Oh, ini masih dalam keadaan baik, dalam keadaan masih senter, tidak pelo, tidak selering sama sekali, masih utuh saudara. Karena memang kita mendapatkan motor ini dalam keadaan yang masih waras wiris alias tidak edan. Ini masih utuh, masih komplit. Bila saudara menginginkan itu bisa berhubungan langsung kepada Pak D calon lurah yang nomornya ada tertera di atas itu. Karena memang ini kita ambil mesinnya, kita dapatkan motor ini dari Bareng Jombang, Jawa Timur. Tapi walaupun ini kita ambil mesinnya, sekali lagi prinsip saya itu pantang memakai kendaraan yang bodong, kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Karena saya belajar menjadi orang yang taat terhadap peraturan. Walaupun ini keadaannya sudah mati kliti, bongko, tidur nyenyak, tapi ini dokumennya komplit, STNK ada, BPKB ada, ini platnya plat KT, termasuk Kalimantan, tapi masih dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya tunggu saudara. Maka dari itu jangan lupa saudara untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Tahapan proses perakitan kita selalu ikuti terus sehingga tidak ketinggalan bagian-bagian proses pembuatan buggy atau go-kart atau mobil mini dan lain sebagainya ini. Ini prinsipnya pada dasarnya sama membuat roda 4 itu. Cuma basicnya apa, tinggal saudara kesenangannya masuk ke wilayah basic yang mana. Oke saudara, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Sampurasun. Seperti biasanya saudara, selamat berjumpa lagi dengan channel calon lurah untuk melanjutkan tahapan proses kita membuat mobil mini buggy roda 4. Nah ini kerangka dasarnya, kerangka pokoknya itu sudah hampir selesai, tinggal menambah aksesoris-aksesoris yang lain. Nah kita saatnya memasang mesin. Nah kalau kerangkanya sudah jadi, nggak ada mesinnya, akhirnya kan nggak ada penggeraknya. Nah kalau nggak ada penggeraknya, ya mana mungkin
bahtera bisa berjalan di lautan pasir, mana mungkin saudara dimasakkan kalau istri Anda tidak dikasih belanja. Oke saudara, langsung saja yuk persiapan. Ini mesin yang kita bongkar tadi. Nah, kalau sistem saya, teknik saya pemasangan mesin menumpang pada kerangka ini kita kasih dudukan dulu yang menyesuaikan dengan letak baut-baut, letak pemegang antara mesin dan dudukan. Nah, ini sudah kita persiapkan bentuknya semacam ini. Ini pun juga memerlukan kejelipatan tersendiri. Dengan harapan begini saudara, ini pun menumpang pada kerangka utama, ini di bawah bantalan dalam bantalan karet. Nah, ini dalam istilah otomotif ini engine mounting, bantalan karet, supaya getaran-getaran mesin itu bisa tereduksi, bisa terserap di karet ini, sehingga tidak lebet kemana-mana, tidak tersalur kemana-mana, sehingga kita di saat mengendarai itu pun terasa nyaman. Nah, ini posisinya begini. Oh, ini kabel-kabelnya masih awut-awutan saudara. Ini apa adanya, kita lepas dari kerangka tadi. Wah, nah ini macam begini saudara. Nah, begini. Ini tinggal ngasih baut. Kita ambilkan bautnya dulu. Nah, sudah terpasang saudara. Sudah terpasang. Nah, tapi kameramennya saya suruh bantu ini naikkan. Nah, kalau saya sendiri bisa double saudara. Jeda dulu. Nah, sudah terpasang saudara. Nah, kalau sudah terpasang, ini tinggal masang rantai pertama, lalu memasang handle persneleng dan handle gearbox maju mundur yang sudah kita buat, yang tutorialnya saya perlihatkan kepada saudara. Lalu kopling. Setelah kopling, nah ini gas. Ini gasnya membutuhkan kawat yang panjang nih. Kalau nggak panjang nggak nyampe ini. Entah gimana nanti ngakalinya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sampai sore juga saudara, kita ngeseti kelistrikan ini. Ini sebenarnya nggak ngeseti, cuma meletakkan supaya mesin ini bisa nyala. Ini untuk sementara bisa nyala saja. Yang penting kalau sudah nyala, nah ini nanti merapikan supaya kelihatan nggak semrawut semacam ini, kita menyusul saja. Yang penting ini kita titeni ini connect dari arus untuk menghidupkan mesin, sementara stop engine-nya sudah kita netralkan, sehingga ini kalau diginikan ini sudah. Nah, ini sudah ada suara ngeng, berarti ini injektornya sudah masuk ke karbu yang bagian bawah. Ini sudah bisa dinyalakan, asalkan mesin tidak ada trouble, tidak ada gangguan di saat kita menaikkan. Nah, ini akinya starternya belum kuat, ini cuma untuk menyalakan injektornya ini supaya bekerja. Yang penting kuat mendorong bensin ke bawah. Selang-selangnya pun masih sederhana. Ini mungkin sudah bisa dinyalakan. Nah, sudah bisa untuk dinyalakan. Ini tinggal test drive, tapi melengkapi perlengkapan yang lain, fungsi-fungsi yang lain, supaya ini bisa berjalan. Tapi untuk
proses kelanjutannya ya tunggu setelah test drive. Kalau test drive kita sudah mengetahui keluhan-keluhan mana, bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki, ini mumpung belum dicat, nah kita perbaiki sekalian dulu. Nanti kalau sudah melangkah untuk dicat, sudah tidak ada lagi hal-hal yang kita pasang sehingga catnya tidak kena las di saat kita mengulangi pekerjaan-pekerjaan yang tertinggal. Kalaupun ada mungkin ya sedikit saja lah kemungkinan itu, kita usahakan semacam itu. Maka dari itu saudara, kita teruskan tahapan-tahapan berikutnya. Ini sudah sore, sudah capek sekali, kita istirahat dulu. Maka dari itu terus ikuti perkembangan tahapan proses pembuatan mini bugi, mobil mini bugi ini sampai kelar, sampai finishing nanti penampilannya bagaimana. Seperti biasanya saudara, sak bejo becane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, sak apes-apes wong kang apes ijik luwih apes wong kang nukone wedak mbasan tinggi sing ngambung wong liya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.